gue baca gitu, terakhir gue bilang Allahu Akbar sambil gue tepak gini. Tuh masih rambut gimbal yang begini berasa ya tuk kepalanya doang. Dan saat itu gue memberanikan diri buat nantang. Saat itu karena gue udah lelah coy. Gue nantang tadi itu, gue matiin gue langsung turun jalan, mana lo gitu. Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum vitamin dan tetap pakai masker karena masih COVID, oke? Ini mbaknya sebenarnya nggak bisu kok, tenang aja. Jadi hari ini ada yang beda, bintang tamunya beda. Terus tidak ada bapak luka di sini. Salah ya, temanya horor ya. Temanya horor. Lihat bajunya udah hitam-hitam, kayak cantikan. Kayak Mbah Dukun, dikit lagi minum kopi. Udah tadi 12 kopi. Udah minum kopi 12. Anak dukun saya. Kalau biasanya gue ngomongin horor Itali dan sendirian, kali ini gue bawa teman. Namanya adalah, kenalan dulu dong. Nama saya Titi Nurhayati. Jangan lupa subscribe channel saya. Channelnya ada di bawah ini. Thank you. Jangan lupa subscribe. Nah, jadi hari ini kita mau ngomong nggak jauh-jauh ke Italia, nggak. Kita pulang ke Indonesia, ya kan? Kita ngomongin yang di negara kita aja. Kita ngomongin yang di negara kita sendiri karena kebetulan Titi ini dia anak yang suka lemot-lemot saya. Ya. Jadi kalau jaringan kalian bermasalah, bukan salah saya. Salah itunya, salah provider. Jadi kebetulan gimana nih? Jadi sebenarnya lo tuh indigo atau apes atau gimana nih? Nah, gue nggak mau dibilang apes ya guys. Sumpah ya, pengen gue tebak masih. Gue dibilang indigo juga bukan. Cuman mungkin gue ada sedarah kali keluarga karena kakek dan bapak dari bapak saya, bapaknya kakek saya, dan seterusnya itu orang pintar semua. Oke. Orang bisa semua gitu. Yang Siliwangi. Masih ada aliran dari Prabu Siliwangi. Iya gitu. Bapak saya dari Cirebon. Asli Cirebon. Tapi kalau Titi sendiri dari, saya lahirnya di Subang gitu. Tapi kan dari Cirebon. Oke. Mengalir deras. Kalau dari mama sih kayaknya nggak begitu kental ya. Lebih ke dari bapak sih. Gitu. Terus cerita apa nih yang menarik? Gue tuh dari SMP udah mulai tuh Beb lihat-lihat yang kayak gitu. Udah mulai lihat langsung gitu. Iya, itu pernah. Jadi waktu itu tuh guys, manggilnya apa nih ke subscriber? Ragazzi boleh. Jadi begini ragazzi, aku itu waktu SD SMP itu di Subang. Nyokap gue sama kakak gue itu udah pindah ke luar kota. Jadi gue sama kakak gue yang lain itu di rumah itu di Subang. Nah, biasanya kalau siang bolong itu pulang sekolah itu gue tuh nyuci baju di belakang rumah. Dan kebetulan belakang rumah gue itu dulu tuh masih ada pohon bambu yang bener-bener, tau gak sih pohon bambunya yang lebat banget gini gitu. Dan gue sering banget, gimana sih ya anak alay dengerin lagu sedih gitu kan, ambil nyuci gitu. Sedih banget. Jadi gue nggak tahu kalau ada makhluk yang di pohon itu memperhatikan saya gitu. Jadi suatu malam pas saya tidur sama ponakan saya, ponakan gue
hawanya tuh kayak panas banget, gue nggak tahu panas banget hawanya di kamar itu, padahal ada kipas angin, agak sih, tapi gue masih ngerasa panas banget gitu. Terus ponakan gue tuh yang kalau udah tidur nyenyak banget, Beb, bener-bener nyenyak banget tidurnya. Terus gue tuh kayak gelisah karena panas, nggak bisa tidur kan, gue gelisah kesini nggak bisa tidur, ngadep sini nggak bisa tidur. Pas gue ngadep sini lagi, ponakan gue tuh posisinya tidurnya ngadep sana, Jadi ngebelakangin lo gitu ya? belakangin gue. Pas gue kayak gini, ini kan kasur ya, karena gue tidurnya yang gak mepet banget sama ponakan gue, jadi masih ada space gitu ragazzi. Jadi gue tuh tidurnya miring kepala kayak gini, dan percis di depan gue pun si kakek itu begini. Jadi ada kakek-kakek di depan lo? Depan muka sama gue. Dan si kakek itu yang kayak gini, kayak gitu, yang nyengir-nyengirnya sambil mungkin ketawa kali ya atau apa. Itu mukanya tuh gue sampai merinding ya, mukanya tuh ya putihnya kayak gini, Putih pucet banget, pucet banget, putih, dan ini tuh hitam. Gue inget dia kurusnya tuh kurus banget kayak kakek. Dan langsung gue teriak saat itu pertama kali gue ngeliat. Tapi itu lo kepikirannya langsung itu hantu apa mungkin itu kayak penyusup ke rumah lo terus tau-tau tidur depan lo, apa lo langsung gila ini mah bukan orang gitu? Ya enggak sih, kalau jadi saya juga pasti mikirnya nggak mungkin orang putihnya kayak tembok kayak gitu kan. Ya gitu sih ya guys ya, serba salah juga. Ya udah pasti itu hantu gitu, nyengir lagi. Tapi saat itu gue teriak terus gue tutup muka gini, pas kebuka lagi nggak ada. Tapi pas gue teriak pertama, ponakan gue nggak bangun. Jadi pas gue tutup muka, gue teriak berkali-kali, ponakan gue bangun, tante kenapa? Pas gue buka udah nggak ada gitu. Iya juga sih, kalau orang nggak mungkin lah ya guys, kayak baru berapa detik toto udah hilang juga. Pasti dia butuh waktu lah, ibaratnya mau loncatin nilai juga. Iya gitu. Terus gue juga mudah kesurupan saat itu. Waktu itu SMP ya tadi? SMP SD mah belum. SMP pokoknya kan bokap tuh meninggal pas gue 5 tahun gitu. Pas SMP tuh gue inget banget kakak gue tuh habis teleponan sama pacarnya di belakang rumah. Kakak gue juga agak sensitif sama si ibu, agak sensitif. Jadi dia habis teleponan sama pacarnya nggak tahu sama temannya, gue lupa. Gue itu di kamar lagi tidur nyenyak, kakak gue pindah ke kamar sebelah gue. Kakak gue udah ngerasa ada yang aneh gitu. Terus tiba-tiba lampu mati, sebentar nyala lagi, mati lagi. Sorry guys. Terus kebetulan di rumah itu kakak gue satu laginya itu baru lahiran kan. Nah pas gue lagi tidur, di dalam mimpi gue ini ada kakek dari nyokap masih hidup, tapi masuk dalam mimpi gue. Dia masih hidup. Bukan kakek dari bokap gue, udah meninggal semua, ini dari nyokap tapi posisinya masih hidup. Dalam mimpi itu si kakek itu tuh gini, kenapa Neng katanya? Yuk ki asa karadeung. Apa tuh? Karadeung kayak merinding, gak enak gitu hawanya. Jadi di mimpi kakeknya tuh nanya kenapa Neng, terus lu bilang kayak rasa merinding nih gitu. Kayak gak enak gitu. Terus dalam mimpi gue tuh sini kakek jampe gitu. Jampe tuh kayak dijampi biar sembuh gitu. Dalam mimpi gue si kakek tuh megang kepala gue begini, mau tiup ubun-ubunan gue. Pas dia mendekat mukanya berubah jadi kuntilanak yang mukanya hancur kayak gitu. Dan gue tuh teriak kayak gitu. Nggak tahu ya, si kuntinya tuh yang gue lihat itu badannya tuh ke badan gue tapi lewat ubun-ubun. Ngerti nggak sih? Kayak masuk ke badan lo. Jadi realitinya pas gue ngelihat dia gini, gue langsung ketawa kesurupan. Jadi itu lo langsung kesurupan? Mateng. Terus kakak gue kan juga sensitif tapi penakut. Jadi pas
gua kesurupan tuh kayak masih setengah sadar gitu Beb, tapi telunjuk gua tuh masih begini karena telunjuk gua tuh nggak kayak gitu, kok kakaknya berubah gitu. Jadi lu posisinya gini tapi ketawa Kunti gitu, jadi kakak gue yang ketakutan gini, lu gini deh, jangan ntar gue kesurupan lagi. tapi pas gue kenapa ketawa-ketawa, kakak gue yang lagi teleponan banting handphone pegang telunjuk gue dibawa keluar. Karena kakak gue ketakutan di dalam kamar berdua sama gue. Gue aduh aing nonton Kunti di awal si Titi katanya gitu. Gue kayak apa sih? Aing Kunti di badannya si Titi gitu. Refleks kakaknya kayak masih ketawa-ketawa gitu kan. Gini dipegangin telunjuknya doang guys, kayak gini kayak anak monyet di gini tuh. Dipegangin. Terus si kakak gue ketakutan buka pintu kamar kakak gue yang habis lahiran, sama kakak gue diusir, ada bayi keluar gitu. Terus kakak gue baca-bacanya biasa lah, Al-Fatihah segala macamnya, nggak tahu keluar lagi dari badan gue itu. Terus gue langsung kayak sadar kan, kok gue di luar gitu. Tadi gue lagi tidur loh. Itu Bu, itu pertama kali ketemu, lihat real langsung bener-bener wujud itu kakek-kakek itu. Pertama kali. Keduanya setelah gue mulai SMA baru deh tuh kesurupan. Iya. SMA pas pindah ke rumah di Cikarang ya. Pernah juga. Kalau yang tadi Kunti gimana? Di Subang? Subang. Kalau di Cikarang mah nggak pernah kesurupan, tapi ngeliat doang. Oh gitu. Ngeliat doang. Kayak apa aja tuh di Cikarang? Cikarang. Kalau di Cikarang itu si kakak gue ini kan tinggalnya di Cikarang, yang nuntun gue kayak namanya gitu. Dia kan tinggalnya di Cikarang tuh habis menikah itu. Jadi aku tuh dibawa sama dia, tinggal sama dia gitu. Aku diurusin sama dia. Jadi dia itu sebelum aku pindah ke situ, dia ngelihat anak sekolah lari dari kamar mandi keluar di rumah tuh, pada rumah Cikarang, ngerupain gue. Oke. Itu rambutnya pendek, gue kan panjang. Terus kakak gue marah, Titi lari-lari di rumah pakai sepatu gitu. Pas kakak gue keluar nggak ada. Lah si Titi kan ada di Subang, belum kesini gitu. Awalnya gitu. Terus pas gue pindah itu, gue lah posisi lagi tidur sama nyokap. Jadi persis gini loh guys, di depan gue ini atasnya itu ada AC. Terus kayak belahan tembok ini loh Beb. Nih kayak gini nih. Tembok terus AC atasnya gitu. Iya. Gue tuh seperti biasa gelisah, nggak bisa tidur. Tapi gue nggak tahu kenapa setiap kali gue mau ngelihat yang kayak gitu, sebelah gue tuh pasti udah pada tidur yang nggak bisa dibangunin dan nggak bisa denger apa-apa. Iya. Gue nggak tahu, gue harus teriak sendiri. Lu keroyokan banget sumpah asli. Jadi gue tuh kayak aduh gelisah banget, ya bisa tidur, bolak-balik. Pas gue merem, kok gue ngeliat kayak ada yang berdiri jubah putih di atas pojokan AC. Jadi Kuntinya itu bukan di bawah, di atas, di pojokan, dengan rambutnya yang gue nyadar kalau itu Kunti karena kalau bajunya tuh putih semua ya, nyaru sama tembok. Yang gue sadar itu rambutnya hitam gitu, yang hampir menutupi muka ini. Enggak, dia ngapain sih di pojokan tembok di atas? Ngadem Bu. Ngadem Bu. Aduh. Itu yang kedua. Itu. Terus yang ketiga laginya pulang kampung lagi ke Subang. Itu kan udah lama tuh gak kesurupan gue. Pulang kampung lagi tuh masih kuliah posisinya. Sama persis di belakang rumah lagi. Suami kakak gue tuh kesandung. Tapi suami kakak gue tuh kayak gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Yang Jepang itu gak percaya sama sekali. Jadi kakaknya Titi ini punya suami orang Jepang. Ya, nggak percaya sama hal-hal goib kayak gitu, bahwa mereka itu nggak ada gitu. Dia kesandung, dia nendang apa, gue nggak tahu ya, gue lupa. Pokoknya singkat cerita kaki dia tuh sakit kesleo. Gue lagi tidur, kan gue suka banget bakar kulit ayam dibakar gitu, barbeque gitu. Jadi kakak gue tuh semua keluarga di belakang. Gue lagi tidur dibangunin, Neng, kulit ayamnya udah mau matang, sini ke belakang makan. Oh iya, gue masih ngantuk. Ke belakang duduk. Ternyata kulit ayamnya belum matang, baru mau dipanggang. Biar gue bangun gitu.
Gue bilang ya gue dikerjain. Kenapa prank? Nggak apa-apa. Gue duduk baru 5 menit, gue berasa kayak di dalam AC. Dingin banget guys, dinginnya tuh kayak lu kayak nggak bisa survive ya, kayak gitu. Ya. Gue bilang sampai Kayak lu lagi dikutuk gitu kalau kali ya. bilang, mah, Neng masuk kamar ya, ini kedinginan banget ya. Ya udah, pas masuk kamar, gue gelisah, gue langsung telepon kakak gue kayak sini dong, something happen yang gak enak banget gitu kan. Kebetulan di situ pun ada tetangga yang orang bisa juga, lagi ngobatin kaki papa, kaki kakak ipar gue itu. Masuknya ke gue, kuntinya. Yang sama nih, kunti yang sama. Beda, nggak tahu. Tahu itu kan waktu gue SMP, ini gue SMA, SMP kelas 1 udah beda, nggak tahu. Pokoknya udah masuk itu yang kedua kali kesurupan. Gitu. Udah. Yang terakhir pas kuliah lebih seru. Tapi kalau lu pas kesurupan gitu, maksudnya kayak gimana ya? Kayak lu tau gak sih kenapa sih ini demen banget nempel sama lu gitu? Biasanya yang masuk ke badan gue itu mereka ingin menyampaikan sesuatu lewat gue. Gitu. Tapi ada yang nyampe pesannya gitu? Ada yang kayak contohnya si yang kakak gue begini, kakak gue katanya lu ngapain malam-malam sendirian berisik gitu. Karena kakak gue teleponan di belakang kan, merinding baru pindah ke kamar gitu. Oh, kayak keganggu gitu ya? Nggak tahu ya, tahu. Terus yang si bokap gue kesandung, kakak ipar gue kesandung lagi diobatin juga, masuk ke badan gue yang kalau yang itu sih gue nggak ngomong Beb, karena keburu dikeluarin, karena ada kakak gue kan di sana, keburu dikeluarin jadinya, cuman gue ketawa aja sih, ketawa gitu. Dan yang ketiga itu pas kuliah sih, yang paling dahsyat yang pernah gue alami itu pas kuliah. Kenapa tuh? Pas lu kuliah gimana tuh? Itu yang kosan gue pertama yang di belakang kampus itu nggak pernah ngerasain apa-apa. Padahal kakak gue kan, gue punya kakak kandung nomor 1, dia orang bisa juga, bukan bisa paranormal ya, sixth sense dia tajam banget gitu, kayak punya anugerah lah ya. Real indigo sih kalau kata gue dia. Oke. Terus padahal kakak gue bilang di kosan gue yang itu tuh ada pocong menunggunya, tapi gue nggak pernah ngerasain apapun. Karena jadi nggak tahu ya, agak sih percaya apa nggak sih, kadang kalau kita mau pindah kayak gitu, karena gue jujur nggak sanggup kalau gue ngekos terus gue harus ngelihat kayak gitu sendirian. Jadi gue minta ditutupin mata batinnya sama kakak kandung gue ini. Nggak tahu percaya apa enggak ya Ragasi, tapi gue tuh dikasih air minum sama kakak gue, terus belakangnya kayak ditutup apa nggak ngerti lah, kayak didoain. Jadi biar gue nggak terlalu tajam banget penglihatan gue soal yang kayak gitu. Nah, tahun pertama itu di belakang kampus, tahun kedua gue pindah ke Tomang di kosan yang ada residen-residennya yang paling bagus di Tomang lah. Di situ. Lu cari deh tuh. Tomang kulik tuh situ. Itu sih paling sadis ya Bu. Kenapa tuh? Ada apa tuh di kosan Tomang? Lagi sadis banget. Pertama gue masuk kosan itu, gue lewat mimpi dulu. Kayak wanita ya, kuntilanak sih ya. Ya soalnya bentuknya gitu semua sih. Seragam putih, rambut panjang, tinggi di atas rata-rata. Iya, terus jalannya bukan jalan kaki, kayak ke bawah angin gitu, nembus kamar mandi gitu kan. Gitu sama anak kecil 2 orang di depan. Gue tuh kayak dalam mimpi tuh berinteraksi sama anak kecil ini tapi nggak pakai buka mulut. Dalam mimpi gue kayak kontak batin gitu ya. Tapi mimpi ya, dalam mimpi gue bilang sama anak kecil itu, ngapain nih kamar saya? Gak apa-apa kakak, boleh ya saya main di sini sebentar aja gitu. Aku suka main di sini. Ya gue bolehin, namanya juga dalam mimpi anak kecil. Nggak serem dalam mimpi gue kan. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Terus gue tidur lagi. Pas yang kedua, gue kesurupan di kamarnya teman gue di kosan yang sama, tapi beda kamar. Okay. Teman gue bilang, gue lagi keluar ke Jakarta, lu tidur dong di kamar gue gitu, lu kan sering di kosan.
kamar gue udah keseringan kosong gitu, jadi gue tidur di situ. Nah itulah ada penyampaian pesan di situ. Jadi gue itu ada teman kuliah gue juga ikut nginep, cewek juga di kamar teman gue yang ini. Jam 4 pagi gue lagi tidur, gue kebangun, gue berasa dinginnya menggigilnya parah banget, kayak dikutup lagi. Iya, dingin banget, bener-bener dinginnya parah banget. Gue sampai gigi gue tuh keluar kayak gitu ya, kayak kedinginan gitu. AC udah dimatiin, tapi masih dingin. Itu gue inget banget, gue telepon kakak gue berkali-kali jam 4 pagi. Gue lupa cerita sama lu, gue telepon Ujang 4 kali gak diangkat, nyangke 10 kali baru diangkat. Ini dia lagi tidur ya. Kenapa? Jam 4 juga kan. Gue langsung berpoin karena gue udah pernah ngerasain kan. Neng mau kesurupan nih, kumaha bantuan. Siang mesti mana sih? Gue langsung diomelin, bukannya tolongin. Lu dari mana sih gitu kan? Di kamar teman. Ya udah baca yang ajarin gitu kan. Guys, serius ya, gue nggak tahu kenapa lu baca-bacaan bismillah terus mau mulai aja kayaknya nggak selesai bolak-balik mulu. Kayak bingung gitu ya. Bingung karena mungkin badan gue udah setengah dikuasain dia, mungkin gue nggak tahu juga ya. Jadi gue ngerasa di pojok mata kanan gue ini ya, kan kasurnya begini nih ya kan. Di sebelah sini itu lemari bajunya teman gue. Nah gue lihat tuh ada perempuan juga yang gue lihat pas di mimpi gue waktu pertama kali gue yang jalan dengan bang tadi iya, itu. Iya itu. Terus gue bangunin teman gue, Beb, panas ya? Gue bilang, iya kenapa AC-nya dimatiin? Gue bilang, Beb, gue dingin banget Beb. Gue sampai kayak gitu ngomongnya. Lu jangan takut ya, kenapa? Gue mau kesurupan. Apaan sih lu, bercanda, tidur lagi deh, jangan melindur gitu kan. Nggak, gue serius nih, gue mau telepon Pak Ana. Gue sebutin, gue mau telepon si bapak penjaga kosan itu. Walas. Gue terlalu jujur. Gue telepon si bapak penjaga kosan itu, udah deket banget sama gue karena dia sama-sama orang Sunda kan sama gue. Orang Sunda kan suka dulu ya, suka bercanda. Gue telepon, Pak, Kadir ke kamar Pak, Neng ada kesurupan. Pak Ano lagi, si bapak lagi tidur, bilang gini, anak teh tong heureuy atuh jam sabraha heureuy teh, lihat-lihat jam katanya kayak gitu. Nanti tuh, iya kayak ini jam berapa nih, lu lihat-lihat jam dong kalau mau ngeprank gitu. Iya kayak gitu, jam 4 pagi. Enggak Pak, Neng serius. Ya di mana Neng? Di kamarnya si ini gitu. Gede nggak tidur di kamar Neng? Udah cepetan nih, udah gak kuat nahannya. Gue bilang kayak gitu, gak kuat nahan, udah kayak mau minta diapain gitu. Terus udah ingin apa? Yang gitu Iya, udah tadi ngerasain, udah jangan gitu. Iya. Jangan dibiarin dilawan. Buka ini jendelanya dong. Oke, siap Bu. Lu jangan aneh lu. Kagak. Dia takut. Ya, anjir. Bukalah jendelanya ya, soalnya gue udah ngerasain ada yang datang. Gue dari tadi juga ngerasa, gue cuma ngebatin titik berasa ya. Lu jangan aneh lo ya. Gue denger malah bukan ngerasa lagi. Ya pokoknya singkat tenang. Deket banget sama gue anjir. Ya pokoknya singkat cerita, udah kedinginan banget sih. Iya nggak apa-apa, gue daripada gue kerasukan. Gak ada yang ngobatin di sini. Gak ada yang ngobatin, gue nggak bisa. Gue si bapak itu ngetok pintu, gue bilang sama temen gue, bukain pintunya, lu jangan kaget gitu, karena gue mau biarin itu masuk, itu mau apa, soalnya kalau nggak dibiarin hawanya tuh nggak enak banget, Beb. Gue udah nggak kuat nahannya gitu. Pas gue biarin, pas si bapak masuk, gue lagi lemas begini, langsung tawa gue. Ya Allah, tawa. Gue bilang, sorry ya yang ini gue ceritain lagi, tapi gue nggak akan sebutin namanya. Katanya saya kasihan sama anak ini ke saya. Ini kamar katanya jangan pakai, nggak bener. Oh, gitu. Ya, paham. Berisik, intinya berisik banget gitu. Jadi kayak keganggu gitu. Keganggu
kayak gitu, dan saya kasihan sama anak ini. Gue nggak tahu kasihannya kenapa, padahal makan gue cukup kok sehari 3 kali gitu. Habis itu kata si bapaknya, ya udah tuh keluar tadi tuh karunya budaknya, kasihan ke dirinya gitu. Iya, pokoknya kata si bapaknya, ya udah keluar karunya budaknya gitu. Kasihan ke gue kalau gitu. Mau mana karunya karunya budaknya gitu. Minta kopi heula situ kan, minta kopi. Terus kata teman gue, udah pak, aku aja yang bikin kopi ke bawah, jangan. Dan shitnya kayaknya si bapak ini mengira gue nih bercanda atau gue tuh mabok gitu. Jadi bener-bener dia bilang, udah bapak aja yang turun bikin kopi ya. si Neng ini anak gaul Jakarta, AGJ jadi pas lagi kayak gitu dikira mabok. Iya, aku dikira mabok. Gue bilang paling juga halu kali, masih basian gitu kali. Dia temen gue yang mau bikin kopi, malah si bapaknya nggak apa-apa, bapak aja. Kayaknya emang si bapak ada niat untuk menyadarkan gue gitu, dikiranya gue basian kali ya. Turunlah si bapak, turun, terus ambil kopi ke atas. Nih minum gue sampai habis, udahnya bibirku semua merah. Ternyata dia ngasihnya kopi panas. Gue udah, Neng sadar. Bapak kira Neng bercanda, gue bilang. Bibir udahnya panas banget bu. Udah ayo dingin deh. Ya udah nggak apa-apa, biarin dulu. Udah nggak berasa lagi tuh sekarang. Nggak mau, biarin aja biar ada cahaya yang masuk. Dia takut. Iyalah, nggak ada Bapak Ano di sini. Bapak Anu. Ada Bapak Luka. Iya gitu. Nah itu pertama kali gue kesurupan di kosan itu gitu. Nah habis itulah mulai banyak gangguan. Berapa tahun kemudian, nggak berapa tahun sih, berapa bulan kemudian. Tapi yang paling parah banget tuh apa? Abis itu? Ya di kamar gue. Malah di kamar lo Malah jadinya. di kamar gue. Oh, jadi tadinya kagak pernah, jadi pernah gitu. Jadi teman gue tuh pernah cerita, kan gue bilang sama temen gue, si namanya adalah ya berinisial J. Oke. J gitu. Cewek. Gue kok awalnya nggak enak mulu ya di sini, sering banget terperpan tau gak sih? Iya tahu. Tindian gitu. Sering banget ngerasain kayak gitu, jadi sleep paralysis. Sering banget. Terus yang gue rasain itu kayak apa ya? Lu tuh kayak gelisah gitu. Setiap kali lu tidur itu nggak tahu kenapa. Terus kadang ada mimpi cowok masuk ke kamar gue ganteng banget. Ganteng banget. Jadi misalnya gini contohnya, gue kan suka bule, saya kurang suka Asia. Nanti tuh yang datang ke mimpi gue tuh ya apa yang gue sukain gitu. Oh, jadi wujudnya menyesuaikan. Bukan yang gue ini. Jadi kan gue welcome gitu kan. Ternyata pas makin deket ngobrol dia berubah mukanya. Jadi yang sosok mengerikan itu. Sorry guys, tetangga gue pulang sekolah. Terus teman gue bilang nih, iya tau nggak, gue tuh pernah waktu awal kesini, kata si teteh ini ya, si J ini, waktu itu kamarnya dia tuh sebelahnya kamar gue ya, dia tuh pindah ke depan. Nah waktu dia tinggal di sebelah kamar gue, piring itu suka dipecah-pecahin. Piring kotor kan kalau kamar mandi dipecahin sama dia sih, diberantak-berantakin, ada yang pecah, ada yang enggak gitu. Oh. Jadi yang nggak tahu katanya perempuan yang penjaga itu tuh nggak suka berantakan gitu. Nggak tahu. Sama si teteh ini pernah lihat perempuan ngerangkak jalannya begini, ngerangkak begini, hitam semua kulitnya kayak luka bakar. Dan itu benar-benar just born with skin only. The fuck? Ya kayak gitu, rambutnya gini-gini. Nah tapi lo pernah lihat dia? Tadi dulu belum selesai. Setelah itu mulai parah lagi gangguan. Yang gue bilang stok kontak lampu gue tuh jauh. Jadi pas gue matiin lampu, gue udah tidur main handphone, sebelum tidur pas gue matiin handphone, mencoba buat pejamkan mata, gue ngeliat, karena gelap kan, gue ngeliat ada yang tidur, ada sesuatu gue gitu.
ada sesuatu di perut gue. Ada sesuatu di perut gue. Dan lu takut buat buka mata. Karena keadaan lagi gelap dan lu belum tidur. Oke, kan? Untuk memastikan bahwa gue salah lihat, gue goyangkan badan gue. Kalau memang itu nggak ada sesuatu di badan gue, nggak akan ada goyangan lain di badan gue. Pas gue giniin, goyang juga. Jadi gue langsung bener nih yang gue lihat itu kepala doang. Gue nggak tahu bawahnya ada apa enggak. Yang gue lihat itu kepala yang rambutnya bimbal, gede banget. Gede banget. Terus pokoknya apa itu makhluk, gue baru tahu dia kan ada makhluk kepala doang tuh, apa ya namanya ya, gue nggak tahu ya itu apa enggak, itu apa bukan ya, kuyang gitu maksudnya. bukan, kalau kuyang mah ada apa ya, pingitis apa ya namanya, kalasik, nggak tahu lah pokoknya makhluk kalasik yang bisa nyerupain siapa aja. Ngerti gue kalian bisa Pokoknya kayak gitu lah ya. Kepala gitu kan yang gue itu di perut lu, di perut gue. Dan itu gue tuh yang langsung inget kata kakak gue tuh ada bacaan yang katanya itu dibacain buat perang Sayyidina Ali gitu. Gue pakai bacaan itu. Jadi pergi tuh. Kagak, gue tepak. Ya gimana mau pergi, orang dia nggak pergi, orang gue sorry ya, gue nggak tahu kenapa. Walaupun mata gue terpejam, gue jelas lihat dia. Iya. Jadi pas gue ketakutan, jadi gitu di perut gue. Dan gue berasa banget goyangan, pergerakan kepalanya tuh, karena kan gue juga baca-bacaan sama detak jantung lu kan makin kenceng karena lu takut kan. Jadi kayak napas pun sama perut pun makin ini, jadi gue berasa banget tuh gerakan kepalanya itu. Pas gue baca-baca gitu, terakhir gue bilang Allahu Akbar sambil gue tepak gini, tuh masih rambut gimbal yang begini berasa kayak tuk kepalanya doang. Dan saat itu gue memberanikan diri buat nantang. Saat itu karena gue udah lelah coy, gue nantang tadi, gue matiin gue langsung turun, gak ada mana lo gitu. Nggak ada apa-apa saat itu. Terus gue saat itu karena udah nantang, gue ngerasa power, kekuatan, keberanian gue nambah, ya kan. Terus gue tetap puasa, dan ini kontak fisik lagi nih, makhluk kayak gitu gue nggak tahu kok gue bisa ngerasain kontak fisiknya sama dia itu. Jam 2 malam gue kebangun karena gue harus sahur. Jadi karena udah sering puasa Senin Kamis, jadi gue jam-jam segitu kebangun untuk makan, siapin makan, sahur gitu kan. Gue jam 2 malam gue bangun, dan gue itu nggak mau makan, nggak lapar, gue cuma mau minum aja deh, gue bilang kayak gitu. Terus pas gue minum, gue main handphone. Otomatis lu udah sadar dong guys, lu udah bangun, udah tiduran, udah minum, lu bisa main handphone dalam 10 menit, lu udah sadar dong, nggak mungkin lu langsung nyenyak tidur, ya kan? Iya benar, ada proses buat ketidurnya benar. Dan itu lampu gua nyalain, belum gua matiin posisinya. Terus gua taruh handphone gini, gua kayak gitu, pas gua begini, anjir ada yang berdiri dong di sebelah gue. Tapi bukan yang tadi kepala itu, beda lagi. Bukan, ini sosoknya kuntilanak. Ya ampun. Sosoknya kuntilanak. Jadi kan tangan gue begini nih, dan gue nggak mau gerak karena gue takut. Gue kenapa percaya itu ada? Karena bukan sekali 2 kali gue mengalami kayak gini gitu. Gue yakin dia ada gitu. Apa yang gue lihat pas gue memejamkan mata, kayak mata lu mau pejam itu tuh lu lihat ada putih kan? Gitu. Gue yakin dia ada gitu. Terus gue nggak bisa tidur, dan gue ya Allah tolong saya ya Allah gitu kan. Dan 2 anak kecil yang masuk dalam mimpi gue, goyang-goyangin kasur.
Oh. Jadi ada 3 makhluk di kamar gue saat malam. Dan yang gue nggak kuat itu sampai gue langsung nyari handphone, telepon si kakak gue yang J ini, karena dia lagi ada suaminya ya. Gue minta buat nginep di kamarnya karena gue izin dulu dong, takut nggak mungkin langsung duduk di kamarnya gitu. Jadi gue lihat banget, tapi kadang mata gue merem. Gue nggak tahu gimana ceritanya biar mereka itu nggak mengira gue ngada-ngada ya, karena mata gue tuh masih tertutup gitu, tapi gue ngeliat kukunya tuh panjangnya segini guys, hitam tangannya, dan begini ke tangan lu, begini Ya kayak digaruk gitu ya. kayak digaruk. Tapi kan kalau kukunya panjang maupun dia pelan berasa banget. Iya benar. Ya kan, kecuali lu ada kukunya digaruk gini lembut kan. Ini mah kukunya doang begini. Terus di situ gue langsung takut, karena yang gue takutin itu kayak di film horor yang bisa nyekik lah apa. Ya. Karena ini makhluk udah mulai frontal, udah mulai Terang-terangan gitu ya. dalam keadaan terang, dia mewujudkan, dia kontak fisik, dan 2 anak kecil itu sampai goyang-goyang kasur. Itu gue langsung telepon, apa sih Cie, katanya kata kakak teman gue ini, Kak, ada kuntilanak Kak, jangan bercanda lu, jam berapa nih? Kak, please Kak, bukain kamar lu, gue mau lari ke sana. Ya udah sini. Dia bukain kamar, itu gue bangun, udah nggak mau ngeliat ke mereka lagi gitu. Mereka tuh makhluk itu ya. Bangun, masuk kamar, langsung teriak. Kamar gue pun masih kebuka sampai pagi pintunya. Buset, karena gue takut. Terus pas gue ke kamar si J ini, dia bilang, kenapa? Gue ceritain gini-gini. Si J ini nantangin, lu tidur, jadi dia tidur bertiga. Suaminya pojok kan bertiga, si J itu di tengah. Siapa nih beraninya keroyokan? Sini kalau berani. Lalu si J lagi tidur. Kalian guys yang nggak percaya, dia lagi tidur, tiba-tiba badannya, kakinya lagi narik satu begini. My God, anjir katanya, kaki gue yang narik gitu. Gitu. Gila. Oke. Ya terus abis itu, mulai dari itu ya gue di kosan itu selalu minta temenin. Dan masih ada keseraman yang lain. Tapi masih di kosan yang sama. Dan nanti juga gue akan cerita di episode kedua ya. Kalau kalian penasaran lanjutan dari ceritanya Titi, tunggu episode selanjutnya di channel gue. Terus kalau penasaran juga cerita dari gue, kalian mampir di channelnya Titi. So guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke. Thank you. Komen juga. Bye bye ragazzi. Ciao ciao.